Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan online melalui daring asinkron dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, baik yang ada pada cabang Malang maupun Blitar, karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan yang akan membahas tentang materi inovasi dan kategori adaptor. Setelah mahasiswa mempelajari atau menyimak tampilan dari video perkuliahan hari ini, diharapkan ada beberapa tujuan yang perlu kalian capai. Di antaranya yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan proses menemukan kategori adaptor itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menjelaskan definisi kategori adaptor. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan kategori adaptor. Jadi kita akan membahas tentang kategori adaptor dan bagaimana sih historinya atau sejarahnya sampai kategori adaptor itu ditemukan dan dipakai menjadi teori yang ada saat ini. Langsung saja, yang pertama adalah tentang proses menemukan kategori adaptor. Nah, teori difusi inovasi tentang kategori adaptor ini pertama kali dibahas pada tahun 1903 oleh seorang psikolog Prancis, oleh sosiolog Prancis yang bernama Gabriel Tarde, di mana Gabriel Tarde ini dalam dunia difusi inovasi itu menentukan sebuah kurva berbentuk S. Kurva berbentuk S tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Ryan dan Gross pada tahun 1943. Keduanya itu juga memperkenalkan kategori pengadopsian yang kemudian digunakan dalam teori kategori adaptor yang dipopulerkan oleh Everett Rogers. Dan kategori adaptor yang ada sampai sekarang ini, yang dipakai oleh teori sekarang ini adalah kategori adaptor versi Everett Rogers. Nanti kita akan bahas pada bahasan selanjutnya. Selanjutnya, pada tahun 1957, Katz memperkenalkan gagasan tentang pemimpin opini, pengikut pendapat, dan bagaimana media berinteraksi untuk mempengaruhi kedua kelompok ini. Jadi, Katz itu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi, bagaimana diadopsinya sebuah inovasi oleh beberapa kategori adaptor ini tadi. Kemudian perlu diketahui bahwa teori difusi inovasi itu dianggap sebagai model perubahan sebagai sebuah sistem yang menyajikan cara memenuhi kebutuhan di mana semua tingkatan pengadopsi itu sama-sama membutuhkan. Secara sederhana, difusi inovasi mengacu pada proses yang terjadi ketika orang mengadopsi ide baru, produk baru, praktik baru, ataupun kebijakan baru. Rogers itu memetakan proses ini dan menekankan bahwa dalam banyak kasus itu beberapa awalnya terbuka untuk ide baru. Berarti mereka awalnya itu bisa menerima inovasi baru tersebut dan mengadopsi penggunaannya. Hal ini terjadi karena inovator awal itu menyebarkan berita sehingga semakin banyak orang yang terbuka terhadap keberadaan inovasi. Jadi pengaruh inovatornya itu sangat besar sekali terhadap tingkat pengadopsian seorang adopter, sehingga seiring berjalannya waktu, ide atau produk inovatif tadi itu menyebar luas dalam populasi sampai titik jenuh tercapai. Nah, hal ini tergambar pada kurva bentuk S yang memetakan kategori adaptor berdasarkan waktu penerimaan inovasi. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kecepatan seorang adopter mengadopsi suatu inovasi itu membutuhkan kurun waktu yang ada yang sedikit, ada juga yang cukup lama dalam mengadopsi
Yang dia namakan mengadopsi di sini itu adalah bagaimana seorang adopter itu benar-benar dapat menerima dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengaruhnya itu sampai pada perubahan perilaku seorang adopter. Tidak hanya pola pikirannya saja yang sesuai dengan inovasi yang dibawa oleh seorang inovator, tetapi juga bagaimana seorang adopter itu sampai terjadi sebuah perubahan perilaku atau sebuah perubahan kehidupan sehingga bisa benar-benar mengikuti apa yang menjadi tujuan inovasi tadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi kategori adopter. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang adopter, kategori adopter. Pertanyaannya, apa sih adopter itu? Sebelumnya coba kita pahami terlebih dahulu. Adopter itu sebenarnya adalah orang yang memakai atau menerima suatu inovasi. Ini berasal dari kata adopsi. Kalau adopsi itu kan kemampuan atau hak seseorang untuk memakai atau untuk menerapkan apa yang ia pahami atau apa yang ia yakini dalam kehidupannya. Jadi kemampuan seseorang untuk mengimplementasikan, untuk menerapkan suatu hal, baik itu berupa kebijakan, baik itu produk ataupun sesuatu inovasi atau ide-ide yang lain, itu merupakan adopter. Orang yang mengimplementasikan atau orang yang mengadopsi itu dinamakan dengan adopter. Nah, kemudian adopter sendiri dapat diklasifikasikan, dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan inovasi mereka atau innovativeness dan berdasarkan kecepatan mereka dalam mengadopsi suatu inovasi yang diperkenalkan. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa kurun waktu mengadopsi atau seberapa lama adopter dapat mengadopsi suatu inovasi itu tidak jarang membutuhkan waktu yang relatif lama. Dalam suatu sistem sosial, itu tidak semua individu mengadopsi sebuah inovasi pada waktu yang sama. Jadi pada kenyataannya, mereka mengadopsi dalam kurun waktu yang bertahap. Jadi tidak sama dalam satu waktu sekaligus, tetapi dalam kurun waktu yang bertahap, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori adopter atau penerima berdasarkan kapan mereka pertama kali menggunakan inovasi yang dibawa oleh inovator tadi. Kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan kategori adopter, yaitu klasifikasi anggota suatu sistem berdasarkan keinovasian atau berdasarkan innovativeness ini tadi. Setiap kategori adopter terdiri dari individu dengan tingkat inovasi yang serupa atau yang bersifat suatu kelompok yang bersifat homopili. Jadi kategori adopter adalah alat yang memudahkan dan menggambarkan anggota sistem. Yang dinamakan homopili di sini itu adalah sekelompok orang yang memiliki pola pikir, gagasan atau sudut pandang yang sama. Jadi ketika suatu inovator itu membawa inovasi, memperkenalkan inovasi kepada sekelompok individu atau kepada sekelompok masyarakat, di mana jika masyarakatnya itu memiliki pola pikir yang sama dengan apa yang dibawa oleh inovator tadi, maka akan semakin cepat, akan semakin mudah suatu adopsi itu dilakukan oleh sekelompok masyarakat tadi. Jadi akan semakin cepat waktunya dalam pengadopsian. Berbeda halnya dengan sekelompok masyarakat yang sifatnya itu heteropili. Yang namanya hetero berarti masyarakatnya itu sifatnya majemuk dan memiliki pola pikir atau sudut pandang yang berbeda, sehingga akan terjadi kontra terhadap gagasan atau sudut pandang seorang inovator tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa pola pikirnya itu tidak sesuai dengan inovasi yang dibawa oleh seorang inovator seperti itu.
Saya ambil contohnya, sebagai contoh adalah ketika pengembangan kurikulum itu diterapkan pada sebuah atau suatu institusi pendidikan. Pasti akan terjadi pro dan kontra dalam penerapannya, dalam pengimplementasiannya. Karena yang namanya suatu inovasi itu pasti akan menyebabkan perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru, dan tentunya sistem baru itu ditujukan atau tujuannya adalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem lama dulu. Selanjutnya ketika terjadi penolakan sebuah inovasi karena tidak sama sudut pandangnya atau tidak sejalan dengan pola pikir seorang inovator tadi, maka biasanya itu terdapat kelompok yang berbeda. Jadi ada kelompok yang masih memegang teguh prinsip dari sistem lama, dan ada juga kelompok biasanya generasi muda yang mungkin pemikirannya lebih terbuka, di mana ia itu lebih bisa menerima lebih bisa menerima inovasi yang dibawa oleh seorang inovator. Jadi akan terjadi sedikit perubahan. Jadi kurun waktunya itu secara bertahap, tidak secara langsung mengadopsi inovasi yang dibawa oleh seorang inovator.